Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bersama-sama lagi untuk meluangkan waktu yang terbaik kita pagi ini untuk kita bersatu hati, merenungkan sedikit saja kebenaran firman Tuhan dan merefleksikannya kepada kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau kita satu kali mendengar kata jatuh? Saya percaya tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang suka dengan kata jatuh. Sebab kata jatuh ini konotasinya selalu negatif dan menyakitkan. Kalau kita jatuh secara fisik, misalnya terpeleset atau terjerembab atau apa saja, itu pun rasanya sakit dan tidak ada satu orang pun yang mau sampai terjatuh. Terlebih lagi ketika kita jatuh secara mental. Nah, ini yang paling berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang mentalnya sudah jatuh, maka dia akan kehilangan semangat. Dan pada waktu dia kehilangan semangat, dia pasti juga akan kehilangan pengharapan. Dan ketika pengharapan hilang, maka hidup pun berakhir. Namun Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau membahas kata jatuh itu dari sisi yang lain. Bahkan saya mau katakan saat ini bahwa jatuh itu perlu. Kenapa perlu? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya mari kita satukan hati. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, pemelihara hidup kami, Engkau berjanji kepada setiap kami bahwa Engkau menetapkan langkah setiap kami yang hidup berkenan kepadamu. Dan kalaupun kami jatuh, Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan-Mu yang kuat itu akan senantiasa menopang hidup kami. Biarlah itu menyadarkan setiap kami bahwa ada saatnya kami jatuh, supaya kami boleh melihat bahwa tangan kuat-Mu menopang kami. Itu sebabnya Bapa, apapun keadaan kami, apakah ketika kami sedang ada di gunung atau di lembah, apakah kami sedang berada di puncak kesuksesan atau justru sedang mengalami kejatuhan, ingatkan setiap kami bahwa semua itu bukan masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Engkau ada bersama dengan kami, maka kami dapat cakap menanggung segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam renungan singkat ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka Roma 8, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Judul dari perikop ini, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan
pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang ayat yang ke-28, sebuah ayat yang sangat populer. Dan saya yakin semua kita hafal akan ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pendeta yang bernama Walter Trobisch. Suatu saat dia pernah membuat sebuah statement yang sangat menarik. Ia berkata, jika ada sepasang calon suami istri datang kepadanya dan meminta agar saya bersedia menikahkan mereka, maka hal yang pertama kali yang akan selalu saya tanyakan adalah, apakah kalian berdua pernah terlibat di dalam sebuah pertengkaran yang begitu hebat? Lalu ia berkata, sudah dapat dipastikan selalu bahwa sebagian besar dari mereka akan segera menjawab dengan semangat, oh, tidak pernah sama sekali kami bertengkar hebat, karena kami sangat mencintai satu sama lain. Tentunya mereka berpikir, saya akan terkesima dengan jawaban tersebut. Lalu akhirnya pendeta Walter Trobisch berkata, jika itu jawabannya, maka saya akan menolak untuk menikahkan kalian berdua. Tentunya kedua calon mempelai itu terkejut. Mengapa demikian? Karena salah satu hal terpenting dalam kehidupan pernikahan yang harus dimiliki suami istri adalah kemampuan untuk berdamai. Suatu cara pandang yang menarik, bukan Bapak Ibu Saudara? Tentu bukan soal pertengkarannya yang menjadi begitu penting, melainkan apa yang terjadi sesudahnya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan peristiwa buruk, konflik, dan pengalaman buruk lainnya terjadi dalam hidup kita. Meskipun demikian, seringkali banyak orang yang tidak percaya
bahwa itu adalah atas seizin dari Tuhan. Mereka selalu berkata begini, pengalaman buruk yang dialaminya itu karena iblis. Sebab Tuhan tidak mungkin menginginkan anaknya diperlakukan seperti ini. Atau kalau tidak, mereka malah menyerahkan diri sendiri. Misalnya, ini terjadi karena saya tidak berdoa dengan benar. Ini terjadi karena saya kurang beriman dan sebagainya. Semua itu terjadi seolah Tuhan tidak berkuasa untuk meluputkan kita. Jadi kalau saat ini kita sedang terjatuh, Bapak Ibu Saudara, atau kita jatuh, itu pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Roma 8 ayat 28 tadi berkata bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Segala sesuatu di sini adalah termasuk segala peristiwa buruk yang kita alami. Namun ayat tersebut tidak berhenti sampai di situ. Tetapi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik, bukan hal buruk itu yang penting, namun apa yang selanjutnya dapat terjadi, itulah yang utama. Bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita. Mungkin saat ini banyak dari antara kita sedang bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan kita jatuh? Jadi Tuhan tidak pernah menjatuhkan kita, ya Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan izinkan kita jatuh. Meski kita sudah hidup sesuai perintahnya. Inilah yang harus kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua itu bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi setiap kita. Bagaimana hal itu bisa seperti demikian? Justru itulah yang pada akhirnya akan kita lihat. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, jangan sampai peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kita sampai membuat kita meragukannya. Tetapi biarlah hal itu justru membuat kita makin kuat di dalamnya. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, biarlah ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Kalaupun hari ini kita seakan-akan tidak berdaya,
Kalaupun hari ini kita sedang terjatuh dan terpuruk, tetap kuatkan hatimu. Karena kita percaya bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Dan di dalam tangannya selalu ada pengharapan. Apapun yang terjadi, tetap percaya. Tetap kita lihat bagaimana Dia terus berkarya atas hidup kita. Dia tidak pernah berpangku tangan, sebab Dia adalah Allah yang peduli dengan kita. Namun izinkan Dia bekerja sesuai dengan cara dan waktunya, sehingga pengharapan kita dalam Dia tidak akan pernah sia-sia. Mari sekali lagi sama-sama katakan, di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tanganmu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa di dalam hidupku. Kami percaya Engkau Tuhan yang bekerja, yang berkarya. Takkan pernah Kau biarkan kami berjalan sendiri. Tidak pernah Dia biarkan kita jalan sendiri, dan tidak akan pernah Dia biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan yang kuat itu akan senantiasa menopang hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah berhenti berharap dan percaya kepada Tuhan. Sebab kita akan melihat bagaimana Dia tidak akan pernah mengecewakan orang yang meletakkan pengharapan dan kepercayaannya kepada Dia. Sekalipun hari ini seakan-akan yang terjadi bertentangan dengan apa yang kita harapkan, akan ada waktunya kita akan melihat bagaimana Dia menjawab setiap doa-doa kita. Haleluya. Bapa yang bertindak, kami tahu Engkau tidak pernah mengajar kami untuk hidup di dalam ketakutan akan kejatuhan, terlebih lagi kejatuhan-kejatuhan kami di masa yang lalu. Bahkan ketakutan kami akan kejatuhan di masa kini, terlebih lagi kejatuhan di masa yang akan datang. Engkau yang telah melihat dari awal sampai dengan akhir dan mengetahui bagaimana semua yang sudah
sedang dan akan terjadi, dan bagaimana semuanya akan berakhir. Engkau memegang masa depan di tangan-Mu dan menyelidiki masa kini. Tolonglah kami untuk dapat melihat sebagaimana Engkau melihat dan menemukan jaminan dan kepercayaan di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Itu sebabnya kami akan tetap melangkah sekalipun di tengah badai, asal bersama-Mu, sebab kami yakin kami aman bersama-Mu, Tuhan. Ingatkan kami bahwa Engkau menyelamatkan kami supaya kami dapat menjadi penyembah-Mu, dan bagi kami Engkau lebih berharga dari semua yang kami miliki. Terima kasih Bapa. Mari semua kita yang setuju sama-sama katakan amin.